Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Trianda Pamungkas, saya sendiri Naufal Ardian Sabran Sembanu, kemudian Riko Victor, yang keempat Rizky Ahmadi, dan yang kelima Nina Aryi. Di sini kami membawakan presentasi yang berjudul website Pixelcraft, program untuk mengolah citra ke berbagai hasil dan mendeteksi sebuah objek dengan menggunakan Python Deep Learning dan OpenCV. Lalu masuk ke pendahuluan tentang permasalahan yang kami angkat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai contoh adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Mengingat informasi sangatlah penting bagi manusia, maka dengan memanfaatkan teknologi yang ada, manusia berusaha untuk menyajikan informasi tersebut semudah dan secepat mungkin. Salah satu penerapan dari teknologi tersebut adalah pada website pengolahan citra guna mengolah gambar menjadi berbagai segmentasi. Pada website pengolahan citra gambar akan diinputkan oleh user dengan format gambar yang telah disediakan oleh website sendiri berupa JPG, JPEG, dan PNG. Hal itu ditujukan agar user pada website pengolahan citra dapat memilih gambar sesuai dengan keinginan mereka, sehingga akan memuaskan hati mereka jika gambar yang mereka pilih bisa dilakukan dengan segmentasi tersebut. Selanjutnya, masuk ke tinjauan literatur. Yang pertama ada pengolahan citra, di mana pengolahan citra sendiri merupakan image processing, suatu pengolahan data yang masukannya berupa gambar dan luarannya juga. Tujuan dari pengolahan citra adalah memperbaiki informasi pada gambar sehingga mudah terbaca atau memperbaiki kualitas dari gambar itu sendiri. Lalu pada pemrosesan gambar di website kami sendiri itu ada beberapa metode, yaitu negatif, grayscale, threshold, adaptive threshold, dan deteksi objek. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga ada negatif. Pemrosesan gambar negatif merupakan teknik yang umum digunakan dalam dunia pengolahan gambar untuk menciptakan gambar yang memiliki kebalikan warna dari gambar aslinya. Dalam konteks model warna RGB, setiap pixel pada gambar diwakili oleh 3 nilai intensitas warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Proses inversi warna pada gambar negatif dilakukan dengan mengubah setiap nilai intensitas warna menjadi nilai yang merupakan kebalikan dari intensitas aslinya. Misalnya, jika nilai intensitas merah pada suatu pixel adalah 200, nilai tersebut akan diubah menjadi 55 atau 255 sampai 200. Proses ini diterapkan pada seluruh pixel gambar, menciptakan gambar yang menampilkan warna-warna yang terbalik, memberikan estetika visual yang menarik dan seringkali digunakan untuk efek artistik. Selanjutnya, yang keempat yaitu grayscale. Pemrosesan gambar grayscale melibatkan konversi gambar berwarna ke dalam skala abu-abu, di mana setiap piksel direpresentasikan oleh satu nilai intensitas kecerahan tunggal. Tanpa adanya informasi warna, dalam model warna grayscale, nilai intensitas ini seringkali berkisar dari 0 atau hitam hingga 255, yaitu putih dengan nilai-nilai diantaranya mencerminkan tingkat kecerahan yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan berikutnya, yaitu ada bagian threshold, yaitu pemrosesan gambar dengan teknik thresholding merupakan suatu pendekatan yang umum digunakan dalam analisis pada citra untuk menghasilkan gambar biner dengan memisahkan objek atau fitur tertentu dari latar belakang dari citra tersebut. Kemudian dalam metode ini, nilai intensitas dari pixel diubah menjadi hitam atau putih, black white, berdasarkan nilai ambang batas atau threshold tertentu. Jika nilai dari intensitas pixel melebihi dari threshold, maka pixel tersebut dianggap sebagai bagian dari objek dan berubah warna menjadi putih. Sementara jika nilainya kurang dari threshold atau sama dengan, maka pixel yang terdapat pada citra tersebut akan diubah menjadi hitam. Nah, pada threshold terdapat juga adaptive threshold, yaitu thresholding adaptif pada pengolahan citra yang memungkinkan penyesuaian nilai threshold untuk setiap pixel secara lokal.
Berbeda dengan pendekatan yang thresholding sebelumnya, global yang menggunakan nilai ambang batas seragam untuk seluruh citra. Berikutnya ada deteksi objek, yaitu fitur yang memungkinkan teknologi komputer yang terkait dengan citra digital dan pemulaan citra yang berfungsi untuk mendeteksi bentuk objek semantik dari golongan tertentu seperti ada objek seperti manusia, gedung, mobil, dan sebagainya yang terdapat pada gambar dan video. Selanjutnya adalah pemrograman web, di mana web itu sebagai teknologi sistem informasi yang akan menghubungkan data dari berbagai sumber dan layanan dan beragam macamnya di internet. Untuk membuat situs yang dinamis, kita memerlukan kemampuan pemrograman web, dan ciri-ciri situs yang dinamis itu adalah bisa berinteraksi dengan pengunjung situs, dan bisa menampilkan informasi yang berasal dari database, dan juga halaman web bisa berubah secara otomatis. Ya, pada website ini disajikan alur program dalam bentuk flowchart, di mana program akan berjalan dari homepage menuju pemilihan gambar sampai dengan selesai. Alur program bisa dilihat di samping kanan ini, dimulai dari masuk ke website, proses dimulainya ketika penggunaan mengakses ke website, lalu pengguna akan memilih opsi untuk mengunggah gambar. Setelah itu pengguna harus memilih gambar yang akan diunggah, dan setelah itu pengguna mensubmitnya ke sistem. Setelah gambar disubmit, maka akan ditampilkan opsi filter yang tersedia, di mana tadi ada adaptive threshold, negatif, dan juga grayscale, dan juga deteksi objek. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu filter yang diinginkan. Lalu sistem akan memeriksa apakah pengguna telah memilih filter atau tidak. Jika filter iya, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, maka pengguna harus memilih salah satu dari variasi filter yang sudah diberikan. Selanjutnya, jika memilih ya tadi, sistem akan menerapkan filter yang dipilih ke gambar yang telah diunggah. Lalu sistem akan menampilkan preview gambarnya setelah diberikan atau diterapkan filter tadi, dan juga setelahnya akan menampilkan opsi untuk mengunduh gambar yang telah diberikan filter. Lalu pengguna dapat mengunduh gambar yang telah diberikan filter dan juga program selesai. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, baik, mungkin setelah ini ada demo dari programnya. Baik, jadi untuk tahap pertama dari kelompok kami yaitu berupa halaman websitenya. Namun dari kelompok kami itu masih belum menjadikan berupa landing page, karena ini merupakan konfigurasi antara HTML menggunakan Python, di mana kekurangan dari website ini yaitu belum bisa mengkonfigurasikan hal tersebut ke dalam landing page. Jadi untuk sementara kami hanya menggunakan tampilan yang to the point, jadi langsung pilih gambar. Silahkan Mas pilih gambar. Baik, lalu silahkan upload. Nah, jadi setelah di-upload di sini ada beberapa pilihan fitur. Itu ada grayscale, ada negatif, threshold, adaptive threshold, dan lain-lain. Nah, itu beberapa testingnya. Jadi untuk sementara dari kelompok 1 masih menyediakan beberapa fitur tersebut. Namun nanti jika ada waktu akan kami kembangkan, yaitu ada fitur berupa seperti pembenahan gambar. Jadi misal ada gambar yang ngeblur, itu akan bisa dibeningkan menggunakan website ini. Jadi untuk demo program kurang lebih seperti itu. Coba yang manusia, Mas, biar deteksi objeknya bisa jelas. Nah, itu ada deteksinya. Itu sebenarnya jelas. Nah, itu ada kata person. Jadi untuk deteksi ini kami menggunakan library dari Python, yaitu TensorFlow. Jadi ini otomatis dari Python, maka gambar yang terdeteksi itu sudah terdapat di database dari
library threshold tersebut. Nah, mungkin untuk demo program seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi untuk rangkumannya dari proyek yang telah kelompok 1 buat, maka dapat disimpulkan bahwa website Pixelcraft dapat memberikan solusi dalam pengolahan citra atau gambar yang dimiliki bagi pengguna. Fitur pendeteksi sebuah objek juga bisa berguna dalam mendeteksi berapa persen tingkat kesamaan semua objek dengan objek lainnya. Dengan menggunakan metode 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate, disusunlah aplikasi untuk semua kalangan yang mana ingin mendeteksi sebuah objek atau ingin memperbaiki citra mereka. Dalam set ini memuat program untuk mengubah citra ke berbagai bentuk sehingga diharapkan bisa menjadi sebuah media untuk perbaikan citra para penggunanya. Oke, baik, mungkin sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.